Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kanca Semansa dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Rati Purwacandakara dan juga Nisa Purwacandakara. Dan pada kesempatan siang hari ini kita di sini akan mewawancarai Ibu Kabid atau Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Jalamilia Loreta. Baik Ibu, selamat siang. Siang. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa baik. Apalagi lihat ini anak-anak siswa SMA 1 Cikonde yang keren-keren sama Ibu. Alhamdulillah. Ya baik Ibu, Ibu sebagai langsung saja gitu ya. Tadi kan sudah ada nih pematerian mengenai sekolah adiwiyata. Itu seperti apa sih hukumnya? Oke, iya. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Ini satu penghargaan dan kebanggaan tersendiri. Saya sama tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat ya. Tim adiwiyata, satu kebahagiaan tersendiri bisa hadir pertama kali nih datang ke SMA Negeri 1 Cikonde, terus bisa diundang juga sama radio komunitas pendidikan Semansa 107,8 FM. Wah, keren banget, satu-satunya di Bandung Barat ya. Jadi kita hadir hari ini menerima undangan dari SMA Negeri 1 Cikonde untuk mengisi ya di kegiatan in-house training, lebih tepatnya sharing session sih ya, bukan nggak mau menggurui juga, cuma berbagi informasi aja tentang program adiwiyata atau mungkin lebih dikenalnya sekolah berbudaya lingkungan, dan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Karena kita sangat mengapresiasi SMA Negeri 1 Cikonde punya keinginan untuk ikut di program ini, walaupun mungkin kata Pak Kepala Sekolah tadi belum di tahun ini, mau di tahun depan, makanya tahun ini ingin dapat dulu pencerahan tentang apa itu program. Jadi untuk pembekalan ke depannya ya, dipersiapkan terlebih dahulu. Iya, gitu. Jadi tadi adiwiyata itu, kalau adiwiyata itu adalah bentuk penghargaannya terhadap sekolah yang sudah melakukan yang namanya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ibu, mengenai tadi ya sekolah adiwiyata, tentunya kan harus ada juga kontribusi dari para peserta didiknya ya Bu ya. Ada gak sih Bu cara apa supaya para peserta didik itu akan sadar mengenai lingkungan di sekitarnya gitu. Secara sekarang banyak banget peserta didik yang memang lebih ketergantungan terhadap gadgetnya gitu ya Bu ya. Jadi ada gak caranya buat peserta didik itu lebih menghargai lingkungannya, terus lebih peduli akan lingkungannya gitu. Iya. Jadi program adiwiyata atau BPPLHS ini merupakan satu solusi yang tepat ya kalau untuk baik dari peserta didik atau bukan hanya peserta didik. Jadi GPPLHS ini kalau secara pemahamannya itu merupakan sebuah gerakan upaya sadar secara kolektif itu bukan hanya ke peserta didik tapi seluruh warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, guru, pendidiknya, peserta didiknya, komite sekolahnya, bahkan carakannya kalau ada ya carakannya itu seluruh warga sekolah itu secara aktif, secara partisipatif ikut dalam kepedulian terhadap masalah lingkungan hidup. Tadi ya fenomena sekarang ya, anak zaman sekarang generasi Z ini emang udah seperti ketergantungan sama gadget. Tapi sejauh mana kita bisa bijak, karena sekarang udah nggak bisa lepas, nggak bisa enggak, dan kita nggak bisa melarang untuk nggak pakai gadget. Tapi bagaimana kita bijak memperlakukan gadget ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah satunya di program adiwiyata ini semua kegiatan, semua aktivitas yang berkaitan dengan gerakan-gerakan yang kepedulian terhadap lingkungan ini
salah satu poin penilaiannya itu harus selalu didokumentasikan. Bahkan kalau punya media sosial atau ya itu melalui gadget, harus selalu di posting gitu ya, harus selalu diinformasikan, karena sebagai memfungsikan gadget ini sebagai media informasi, juga media untuk mengedukasi, mengajak. Kan sekarang kalau cuman lewat omongan, dikasih teori, dikasih tahu gitu aja mungkin nggak menarik. Tapi kalau lewat gadget, diposting, oh lagi SMA 1 Cikunde lagi ada kegiatan bersih-bersih sekolah nih, atau ada kegiatan tanam pohon, diposting lewat media sosialnya melalui gadget. Nah itu kan udah satu sarana untuk menginformasikan, juga mengajak juga gitu ya, bahwa ini nih sekolah udah ada gerakan, ada kegiatan, ada upaya untuk pelestarian lingkungan. Jadi gak hanya, jadi ada balance gitu ya, antara gadget buat main game, mungkin buat chatting, tapi ada juga memanfaatkan gadget ini untuk juga hal-hal yang bermanfaat. Harapannya sih bisa seperti itu. Harapannya bisa seperti itu. Jadi gadget ini dijadikan bahan informasi supaya yang lainnya juga mungkin termotivasi ya bagi sekolah-sekolah yang memang mungkin belum mengadakan sekolah adiwiyata. Iya. Karena sekolah adiwiyata ini, program adiwiyata ini bukan sebuah lomba, bukan kita cari juara 1, 2, 3 adiwiyata, bukan seperti itu. Tapi adiwiyata ini justru memperbanyak kolaborasi, mengurangi kompetisi. Karena apa? Semakin banyak sekolah ikut program adiwiyata, semakin baik. Balance gitu ya, antara gadget buat main game, mungkin buat chatting, tapi ada juga memanfaatkan gadget ini untuk juga hal-hal yang bermanfaat. Harapannya sih bisa seperti itu. Harapannya bisa seperti itu. Jadi gadget ini dijadikan bahan informasi supaya yang lainnya juga mungkin termotivasi ya bagi sekolah-sekolah yang memang mungkin belum mengadakan sekolah adiwiyata. Iya. Karena sekolah adiwiyata ini, program adiwiyata ini bukan sebuah lomba, bukan kita cari juara 1, 2, 3 adiwiyata, bukan seperti itu. Tapi adiwiyata ini justru memperbanyak kolaborasi, mengurangi kompetisi. Karena apa? Semakin banyak sekolah ikut program adiwiyata, semakin baik gitu. Jadi nggak ada yang juara-juara, tapi semuanya ikut dalam program ini. Kalau sudah mencapai scoring tertentu, dia bisa ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Jadi semakin banyak sekolah di Kabupaten Bandung Barat yang ikut program adiwiyata, ya insya Allah lingkungan, minimal dimulai dari sekolah, semakin peduli terhadap lingkungan. Berarti itu juga termasuk salah satu tujuannya dari sekolah adiwiyata. Tujuan utama itu menanamkan satu gerakan pembiasaan terhadap warga sekolah, komponen yang ada di sekolah itu, pembiasaan untuk lebih peduli, lebih aware terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Karena harapannya melalui program adiwiyata ini, sekolah khususnya peserta didik siswa bisa menjadi agen perubahan untuk lingkungan yang lebih baik lagi. Kita prihatin ya, kalau sekarang prihatinnya nih rekan-rekannya ya, misalnya di lingkungan kita sampah berserakan di mana-mana, fenomena bencana yang sekarang sedang terjadi di TPPAS Harimukti yang nggak jauh dari lokasi sekolah. Dampaknya sangat terasa ya, tadi guru-guru cerita dari asapnya, jadi infeksi saluran pernapasan, padahal yang buang sampah ke TPA Harimukti salah satunya kembali lagi ke kita gitu ya. Program adiwiyata ini mengajak kita untuk lebih aware terhadap lingkungannya melalui banyak pengelolaan sampah, mulai dari sekolah di mana kita bijak mengelola sampah supaya sampah itu bukan masalah tapi sampah bisa digunakan itu, atau melalui program konservasi air, memanfaatkan air, misalnya air bekas wudhu yang selama ini mungkin hanya dibuang aja ke rumah, mungkin bisa dimanfaatkan lagi untuk siram-siram tanaman,
menjadi sesuatu yang wajib. Jadi tugas kami untuk mengajak sebanyak-banyaknya sekolah yang ada di Bandung Barat untuk mengikuti GPBLAS dan Adiwiyata ini. Tentu harapannya dengan semakin banyak sekolah tersebut semakin tersampaikan informasi, edukasi untuk kepedulian masyarakat, khususnya warga sekolah terhadap lingkungannya. Dan harapan khususnya untuk SMA 1 Cikunir ini, setelah nanti mengikuti program Adiwiyata, melaksanakan gerakan peduli dan ikut budaya lingkungan di sekolah, semakin bisa dirasakan manfaatnya untuk warga sekolah sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk KDA, tapi untuk sekolahnya sendiri. Tadi kata Pak KS-nya, saya mah ikut Adiwiyata bukan mengejar penghargaan, tapi ingin ada pembiasaan. Luar biasa nih, komitmen Pak KS-nya udah keren, mau menjadikan sekolahnya biasa peduli terhadap lingkungan. Tapi buat penyemangat, tetap kalau saya menyemangati supaya dapat penghargaan Adiwiyata. Dukungan dari semua komponen warga sekolah, dan peran broadcast ini ya, peran radio Swansea itu juga punya peran yang sangat strategis ya kalau bagi program Adiwiyata ini. Jadi informasi semua kegiatan aktivitas yang ada kaitannya dengan lingkungan bisa terinformasikan lewat radio. Misalnya mau edukasi tentang pilah sampah atau edukasi tentang konservasi air, kan bisa ya jadi materi ya. Itu. Baik, mungkin Ibu mengenai pesannya nih buat warga sekolah pada khususnya harus seperti apa gitu kedepannya jika diadakannya sekolah Adiwiyata. Ya, pesan ya, kami menyemangati, memotivasi SMA 1 Cikunir semuanya dari mulai sekolah, guru, siswa, komite untuk karena Pak KS sudah berkomitmen untuk mengikuti program ini dan harapannya ini didukung oleh semua komponennya, semua warga sekolah, tentunya melalui perannya masing-masing ya. Kalau ini di ekskul broadcast ya perannya tadi ikut menyampaikan informasi, ikut mengedukasi, di samping juga ikut aksi nyatanya dalam gerakan peduli